Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri pembelajaran kita selanjutnya. Di video kali ini, kita lanjut ke topik yang gak kalah penting dari sebelumnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi, pastikan kamu ikuti video ini sampai akhir. Yuk, kita langsung ke videonya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai situasi kepemimpinan dan kepemimpinan adaptif. Tetap bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita mulai materi, kita perkenalan dulu. Nama saya Alvin Arifin, email alvinarifin@unibamadura.ac.id, email personal yaitu mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Kopus ID 597479686000. Website alvinarifin.com. Materi dapat diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya situasi dalam efektivitas kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen situasional yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, mahasiswa memahami prinsip dasar kepemimpinan adaptif. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis situasi kepemimpinan dengan menggunakan pendekatan kontingensi. Bahan kajian kita pada materi kali ini yang pertama, variabel situasional dalam kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan kontingensi dan situasional. Yang ketiga, prinsip kepemimpinan adaptif. Yang keempat, peran pemimpin dalam situasi kompleks. Yang terakhir, hubungan pemimpin pengikut dalam konteks adaptasi. Konteks dan situasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi kepemimpinan terjadi pada ruang terbuka. Jadi tidak hampa. Efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tugas, dan karakteristik pengikut. Seperti kita tahu, setiap individu di dalam organisasi pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya tidak akan sama karena lingkungannya pasti lingkungan yang heterogen. Ya, makanya seorang pemimpin yang efektif itu harus bisa membaca kondisi lingkungan, tugas, dan karakteristik masing-masing pengikutnya. Ya, tidak boleh seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinannya itu untuk semua kondisi. Ya, tidak bisa. Karena pasti tidak akan efektif. Harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam organisasi. Pendekatan situasional menjelaskan mengapa gaya kepemimpinan tertentu hanya efektif dalam kondisi tertentu. Jadi satu gaya kepemimpinan tidak bisa digunakan untuk semua kondisi. Pasti cocoknya untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, tidak semua kondisi dapat diselesaikan atau dilakukan menggunakan satu gaya kepemimpinan. Ya, tentunya tidak akan efektif di situ. Harus menyesuaikan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Ya, tidak bisa disamakatakan. Variabel situasional utama
Di sini karakteristik bawahan yang pertama, ada kematangan. Kematangan itu bisa dilihat dari pengalaman. Semakin dia berpengalaman, maka akan semakin matang dia. Kemudian kompetensi. Kompetensi bisa dilihat dari background atau basic pendidikan atau keahlian, ya. Kompetensi itu. Kemudian kepercayaan pada pemimpin. Nah, dikatakan ruang hampa tadinya ketika seorang bawahan tidak percaya kepada pemimpinnya atau trust-nya tidak ada kepada pemimpin. Ya, makanya seorang bawahan perlu percaya kepada pemimpinnya. Ya, ya harus ada timbal balik. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya dan bawahan harus bisa percaya kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua, ada tugas dan struktur di sini. Ada tingkat kompleksitas. Yang dimaksud tingkat kompleksitas itu ada tingkat kesulitannya, tingkat kompleksitas. Kemudian ada kejelasan tugas, ya. Tugas akan jelas ketika dirumuskan pada job description-nya. Maka perlu dijelaskan di situ. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan itu efektif dan efisien. Karena jelas tugasnya, ya. Dan terstruktur tentunya. Kemudian ada tekanan waktu. Ya, ada tekanan waktu di situ. Ketika menyelesaikan tugas, pasti tentunya membutuhkan yang namanya waktu. Makanya, waktu itu disesuaikan dengan kompleksitas tugas tadi, tingkat kesulitannya tadi. Ya. Agar apa? Agar ketika misalnya tugas yang kompleks diselesaikan dengan cepat, nah, dikhawatirkan ya tugasnya itu dikerjakan tidak dengan semestinya, ya atau asal-asalan, ya makanya harus dilihat ya tingkat kompleksitas, kejelasan dan juga waktunya. Kemudian yang ketiga dalam konteks organisasi ada budaya, ya ada kebiasaan, ya, adat atau nilai yang dipegang. Kemudian ada birokrasi, ada tahapan-tahapan di situ. Ada dukungan atasan dan sistem penghargaan. Dan itu penting ya. Ketika bawahan kita ingin, ketika kita ingin melihat bawahan kita berinovasi, tentunya perlu yang namanya dukungan atasan. Ya, mana mungkin seorang bawahan bisa berinovasi ketika tidak didukung oleh atasannya. Ya, tentunya bawahan tersebut tidak akan mengeluarkan segala kemampuan yang dimilikinya karena terbatas pada dukungan atasan. Kemudian, ketika karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tentunya ada penghargaan di situ. Ya, ada penghargaan. Ya, sehingga karyawan tentunya nantinya akan konsisten ya, dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada lingkungan eksternal. Di situ ada stabil dan turbulen. Stabil, stagnan, turbulen itu mengalami gonjangan. Kalau dalam segi bisnis biasanya ada yang namanya fluktuasi, ya, naik turun naik turun. Kemudian ada krisis atau juga normal. Jadi waktunya ketika krisis atau di waktu normal ya. Kemudian ada pendekatan kontingensi di sini. Pendekatan kontingensi yang kita gunakan menggunakan modelnya Fiedler ya. Fiedler itu adalah salah satu tokoh di bidang juga di bidang manajemen sumber daya manusia yang merumuskan model kontingensi di sini, yaitu disebut dengan Fiedler's kontingensi model yang menekankan bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa tidak semua situasi bisa diselesaikan dengan melalui satu gaya kepemimpinan. Jadi satu gaya kepemimpinan tidak bisa digunakan untuk semua situasi. Dia tergantung pada situasi yang cocok. Ya, tergantung pada situasi yang cocok. Dipilih mana situasi yang memerlukan gaya kepemimpinan tertentu misalnya ya. Jangan gunakan satu gaya kepemimpinan untuk
bermacam-macam situasi. Kemudian menggunakan LPC score. LPC di sini adalah Least Preferred Coworker di sini ya. Ya, untuk mengukur orientasi pemimpin. Ketika LPC-nya rendah, skornya LPC rendah berarti berorientasi pada tugas. Ya, yang penting tugas ya. Ketika LPC-nya tinggi berarti berorientasi pada hubungan. Ya, efektivitas tinggi terjadi ketika atau saat gaya kepemimpinan dengan tingkat kendali situasional. Jadi mengikuti situasi. Ya, tidak memaksakan kepada situasi tertentu, tetapi mengikuti situasi. Kemudian ada teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard di sini, yaitu menyesuaikan tingkat pengarahan dan dukungan berdasarkan kemampuan dan kemauan pengikut. Ya. Jadi arahan dari pemimpin dan dukungan dari pemimpin berdasarkan kemampuan dan kemauan. Kalau eh, mau ya didukung, ya. Kalau tidak mau ya tidak didukung ya. Dan juga harus disesuaikan apakah seorang pengikut itu mampu atau tidak ketika kita beri arahan. Nah, ketika tingkat pengikutnya rendah, maka gaya kepemimpinannya di sini lebih mengarahkan ya atau directing di sini lebih mengarahkan. Ketika tingkat pengikutnya menengah, maka gaya kepemimpinannya juga menengah. Ketika tingkat pengikutnya cukup, ya misalnya sedang, misalnya, maka gaya kepemimpinannya cukup juga, sedang juga ya. Ketika tingkat pengikutnya tinggi, maka gaya kepemimpinannya juga tinggi ya. Jadi dalam kepemimpinan situasional itu menyesuaikan tingkatannya. Kemudian ada kepemimpinan adaptif di sini atau adaptive leadership, yaitu kemampuan pemimpin dalam memobilisasi orang untuk menghadapi tantangan yang tidak terstruktur di mana solusi teknik tidak memadai. Itu tidak eh, terstruktur misalnya terjadi secara tiba-tiba ya, tantangannya tiba-tiba datang gitu. Jadi seorang pemimpin harus adaptif ya atau mampu beradaptasi ya, dengan lingkungan tersebut. Karakteristik kepemimpinan yang adaptif, yang pertama mengidentifikasi konflik nilai. Diidentifikasi dulu ya. Masalahnya apa? Konfliknya apa? Kemudian mendorong pembelajaran yang kolektif. Ya, jadi mendorong pembelajaran yang kolektif, dikumpulkan ya, diedukasi itu. Ya, agar muncul yang namanya inisiatif untuk belajar ya. Kemudian menoleransi ketidakpastian dan ambiguitas ya. Maksudnya sesuatu yang tidak pasti dan ambigu itu ya, ya, ya sama ya bahasanya ambigu atau tidak pasti atau abu-abu itu bisa ditoleransi. Ya, karena sesuatu memang tidak pasti ya. Ada probability di situ, ada peluangnya berarti kan. Ada peluangnya di situ. Sesuatu yang tidak pasti bisa ditoleransi di sini. Kemudian memfasilitasi perubahan perilaku ya. Kadang setiap individu itu bisa saja terjadi yang namanya perubahan perilaku. Ya, misalnya dari yang awalnya rajin, tiba-tiba kok malas. Atau yang dulunya malas, tiba-tiba rajin gitu. Nah, itulah situasi-situasi kompleks yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Kemudian, peran pemimpin dalam situasi yang adaptif di sini yang pertama mengamati pola resistensi terhadap perubahan atau ketahanan di sini terhadap perubahan. Apakah uh, seorang pengikut itu tahan terhadap perubahan? Iya. Atau bisa beradaptasi terhadap perubahan di situ. Ya. Kadang perubahan itu muncul tiba-tiba. Nah, tinggal situasinya apakah seorang pemimpin atau pengikut itu mampu beradaptasi dengan perubahan, tahan terhadap perubahan. Kemudian memisahkan masalah teknis dan adaptif ya, harus bisa dipilah-pilih. Ya. Jangan sampai kita salah memilihnya ya. Ya. Ini masalah teknik atau masalah adaptif saja ini. Ya. Harus diidentifikasi dulu.
Karena ketika salah mengidentifikasi, maka pemecahan masalahnya juga tentunya akan salah. Memberi ruang pengikut untuk bereksperimen dan berinovasi. Nah, ini pentingnya eh, seorang pemimpin, ya, pentingnya seorang pemimpin memberikan wewenang atau tanggung jawab lebih kepada karyawannya. Agar apa? Agar karyawan atau pengikut itu mampu berinovasi, ya, mengeluarkan segala bentuk kemampuan yang dimilikinya dalam bekerja. Ya, itu pentingnya berinovasi. Ya. Pentingnya kita memberikan atau pemimpin memberikan dukungan kepada pengikutnya agar mereka dapat berinovasi. Selanjutnya, menjaga keseimbangan tekanan dan dukungan. Harus seimbang antara tekanan dan dukungan. Ketika semakin eh, tinggi tekanannya, maka dukungannya juga harus tinggi. Ya. Harus selalu didukung. Ya. Ya, ketika tekanannya dia tertekan, misalnya kita harus mendukung. Ya. Seorang pemimpin itu harus mensupport setiap situasi yang dialami oleh pengikutnya. Kepemimpinan adaptif tidak selalu berarti memberi solusi, melainkan memungkinkan solusi muncul dari pengikut. Jadi tidak hanya kita atau pemimpin yang memberikan solusi, tapi bisa saja kita menggali, ya, menggali pengikut kita untuk memberikan solusi. Ya. Ya, solusinya ya solusi yang adaptif tadi. Ya, yang memutuskan siapa yang memutuskan tetap seorang pemimpin. Tapi mungkin solusinya juga bisa muncul dari pengikut. Ya. Karena juga menyesuaikan dengan kemampuan mereka, menyesuaikan dengan situasi mereka di lapangan. Studi kasus singkat di sini ada situasi di sini ya. Coba kita eh, pecahkan, eh, bisa eh, komunikasi langsung atau bisa di kolom komentar ya. Ya. Di kolom komentar diisi ya. Ketika seseorang atau seorang kepala sekolah menghadapi perubahan kurikulum nasional yang kontroversial di sini, diskusinya masalah teknis atau adaptif di sini ya. Ya, ini masalahnya teknis atau adaptif. Yang kedua, perilaku kepemimpinan apa yang diperlukan? Silahkan bisa didiskusikan nanti di kelas atau bisa ditulis di kolom komentar. Nah, oke, kesimpulannya adalah efektivitas kepemimpinan sangat kontekstual. Pendekatan kontingensi dan situasional menjelaskan pentingnya penyesuaian gaya. Ya, jadi, setiap gaya kepemimpinan, seperti yang kita ulas sebelumnya, adalah gaya kepemimpinan tidak bisa digunakan untuk satu situasi saja. Harus menyesuaikan dengan situasi tertentu. Kepemimpinan adaptif menekankan peran pemimpin sebagai fasilitator perubahan. Dia sebagai media dalam perubahan. Ya. Kemudian pemimpin yang efektif mampu membaca situasi dan menyesuaikan perilakunya. Harus mampu membaca situasi dan mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan situasi yang ada. Makanya ketika situasinya bermacam-macam berarti dia mampu menyesuaikan dengan bermacam-macam situasi tadi. Tidak bisa hanya menggunakan satu gaya atau satu perilaku saja untuk bermacam-macam situasi. Harus menyesuaikan ya, yang cocok atau tidak. Oke, sebelum diakhiri, izinkan saya memperkenalkan eh, referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama dari Yukel dan Gardner dengan bukunya berjudul Leadership in Organization, edisi ke-9 ya, yang diterbitkan oleh Pearson tahun 2020. Kemudian ada Nordhaus yang dengan bukunya yang berjudul Leadership Theory and Practice edisi ke-7 yang diterbitkan oleh Sage Publications tahun 2016 dan Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms yang diterbitkan oleh
Palgrave Macmillan tahun 2018. Itu 3 buku utama yang saya ya. Kemudian izinkan saya memperkenalkan secara mendeskripsikan saya ya, diri saya. I'm a full-time lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mudhari, Madura. My academic focus in human resource management, particularly in strategic topics such as leadership, performance development, and employee retention. In addition to teaching, I am actively engaged in research and community service projects that aim to strengthen human capital within organization. Oke, sekian video saya kali ini. Kita bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa share, komen, like, dan juga di subscribe. Oke, bye-bye.